kita lihat contoh soal yang materi persamaan lingkaran. Nah, yang pertama yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari. Yang pertama berarti nomor 1 A, yaitu katanya jari-jarinya sama dengan R sama dengan 5. Nah, karena dia berpusat di 0,0, nah dengan jari-jarinya ada 5, berarti kita masukkan ke rumus yang materi yang telah diberikan, yang telah ditayangkan kemarin, yaitu yang telah fotokan di Google Classroom. Berarti karena dia berpusat, berarti kan kemarin ada dua, berarti kita pakai rumusnya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah sekarang karena di sini x-nya ada, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan, karena r-nya di sini 5, berarti kita ganti dengan 5 pangkat 2. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 5 pangkat 2, berarti hasilnya 25. Berarti hasil pangkatannya adalah 25. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Ingat, kalau dia selalu persamaannya itu berpusat di 0,0, berarti rumus yang kita pakai itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, itu yang nomor 1A. Nah, 1B katanya sama juga, tapi R-nya beda, yaitu pakai 1/2 akar 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita tetap sama pakai rumusnya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadratnya tidak ada, berarti tetap x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r nya adalah setengah akar 3 pangkat 2. Nah, karena di sini berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan setengah akar 1/2 akar 3, itu artinya berarti 1/2 akar 3 ini semuanya kita pangkatkan 2. Nanti kita pangkatkan dulu satu-satu. 1 pangkat 2 berarti 1/2 pangkat 2 itu 4. Akar 3 pangkat 2 berarti akar 3 kali akar 3. Berarti akar 3-nya 2 kali, berarti langsung aja kita ambil, yaitu 3. Berarti akar 5 pangkat 2 berarti akar 5 kali akar 5 berarti 5. Akar 2 pangkat 2 berarti akar 2 kali akar 2 berarti nilainya 2. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 kali 3, 3/4. Nah, itu rumus persamaan lingkaran jika berpusat di titiknya 0,0. Nah, yang nomor 2, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan melalui titik A 3,4. Nah, ini pusatnya tetap 0,0 tapi melalui titik A 3,4. Berarti titik A 3,4 berarti pusatnya 0,0 tapi ada titiknya, titik A kita yaitu 3,4. Ingat, dalam matematika titik berarti dilambangkan dengan ini yang di depan X, ini adalah Y. Nah, berarti karena yang ditanya persamaan lingkaran, sementara persamaan lingkaran kita itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini yang tidak diketahui adalah jari-jari. Berarti kita cari dulu jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jari berarti ada rumusnya yang di catatan kemarin, berarti r sama dengan akar dari, berarti x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti r sama dengan x-nya berapa? 3, berarti 3 kuadrat ditambah y-nya adalah 4 kuadrat. Berarti r sama dengan 3 pangkat 2 berarti hasilnya 9 ditambah 4 pangkat 2, 16. Jadi sama dengan 9 tambah 16 berarti akar 25. Berarti akar 25 sama dengan 5. Nah, karena sekarang kita sudah dapat jari-jarinya, berarti bisa langsung kita masukkan ke persamaannya. Berarti rumusnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kenapa kita pakai yang ini? Karena dia berpusat di 0,0. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r-nya kita dari 5, berarti 5 pangkat 2. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Itu dia untuk soal yang nomor 2.
Nah, kita lanjut soal yang nomor 3. Katanya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di P-nya, pusatnya yaitu 2,1. Lanjutkan di sini. Di yang nomor 3, katanya pusatnya 2,-1 dan jari-jari kita sama dengan 4. Nah, berarti di sini karena dia ada pusatnya 2,-1, jari-jarinya ada 4, berarti kalau yang soal nomor 1 tadi kan pusatnya 0,0. Karena di sini nilai pusatnya ada dalam bentuk angka yaitu 2,-1. Berarti karena ini berpusat di 2,1, berarti ini adalah A, ini adalah B. Nah, jari-jari kita di sini adalah 4. Nah, karena dia berpusatnya di P-nya, ingat rumus kemarin, jika pusatnya itu A, B dengan R sama dengan jari-jari, maka rumus yang kita pakai itu adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan X kita kan tidak ada, tetap, berarti X kurang A kita di sini adalah 2, berarti dikurang 2 kuadrat ditambah Y kurang B, berarti Y, karena di sini -1 dikurang, katanya kurang B, berarti karena ini ada min ada kurang, berarti ditambah 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kita sini 4, berarti 4 kuadrat. Nah, maksudnya, sebenarnya berarti sini X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 16. Nah, sebenarnya sampai di sini udah boleh. Tapi untuk selanjutnya ini harus dijabarkan. Jadi X dikurang 2 kuadrat, berarti X kurang 2-nya 2 kali, berarti X dikurang 2 kali X kurang 2 ditambah Y ditambah 1 kuadrat, berarti Y tambah 1-nya 2 kali, Y tambah 1 dikali Y tambah 1 sama dengan 16. Ingat, pangkat 2 itu artinya pengulangan angka secara berurutan sebanyak 2 kali. Berarti X kurang 2 kali X kurang 2, berarti kita kalikan dulu satu-satu. X kali X berarti itu X kuadrat. X dikali min 2 berarti itu min 2X. Min 2 kali X itu min 2X. Min 2 kali min 2 berarti itu tambah 4. Kemudian Y lagi, Y kali Y berarti ditambah Y pangkat 2. Y dikali 1 berarti tambah 1Y. 1 dikali Y berarti ditambah Y. 1 kali 1 berarti tambah 1 sama dengan 16. Berarti X kuadrat, ingat ini min 2X, ini min 2X. Karena dia sejenis, berarti dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti min 2 dikurang min 2 berarti min 4X ditambah 4. Kemudian ditambah Y kuadrat. 1Y tambah 1Y berarti ditambah 2Y ditambah 1. Nah, 16-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, berarti jadinya dikurang 16 sama dengan 0. Nah, sekarang kita susun dulu lagi. Berarti X kuadrat yang di depan, habis itu Y kuadrat. Nah, berarti karena di sini tambah, berarti tambah Y kuadrat, baru variabel X, berarti dikurang min 4X, baru variabel Y, berarti ditambah di sini 2Y, kemudian baru angka yang didekatkan, berarti tambah 4, kemudian tambah 1 kurang 16 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 2Y, 4 tambah 1 5 dikurang 16 berarti min 11 sama dengan 0. Itu untuk soal nomor 3.